Ya, untuk kali ini kita akan membahas tentang metode perpindahan dari cairan dan elektrolit tubuh. Nah, kita mengenal dulu untuk setiap kompartemen itu dipisahkan oleh barier atau membran yang membatasi mereka. Jadi, bila substansi zat tersebut dapat melalui membran, maka membran tersebut permeabel terhadap zat tersebut. Nah, jika tidak mampu menembus, maka membran tersebut tidak permeabel untuk substansi tersebut. Jadi, membran itu dikatakan semi permeabel atau permeabel selektif bila beberapa partikel dapat melaluinya, tetapi partikel lain tidak dapat menembusnya, atau perpindahan substansi melalui membran ada yang secara aktif atau pasif, yang artinya transport aktif membutuhkan energi, sedangkan transport pasif itu tidak membutuhkan energi. Nah, ini merupakan metode perpindahan dari cairan dan elektrolit tubuh. Di sini ada 3 metode. Yang pertama adalah difusi, yang kedua osmosis, yang ketiga adalah transport aktif. Nah, untuk difusi itu merupakan bercampurnya molekul-molekul dalam cairan, gas, atau zat padat secara bebas dan acak. Nah, proses difusi ini dia dapat terjadi bila dua zat bercampur dalam sel membran. Nah, dalam tubuh manusia, proses difusi air, elektrolit, dan zat-zat lain terjadi melalui membran kapiler yang permeabel. Ingat ya, yang permeabel. Jadi, untuk kecepatan proses difusi ini sangat bervariasi, tergantung pada faktor ukuran molekul, konsentrasi cairan, dan temperatur cairan. Untuk zat dengan molekul yang lebih besar akan bergerak lambat dibanding molekul yang lebih kecil. Nah, untuk molekul kecil akan lebih mudah berpindah dari larutan dengan konsentrasi yang tinggi ke larutan yang konsentrasinya lebih rendah. Nah, untuk larutan dengan konsentrasi yang tinggi akan mempercepat pergerakan molekul sehingga proses difusi berjalan lebih cepat. Kemudian untuk osmosis, jadi osmosis itu dia merupakan proses perpindahan zat larutan yang lain melalui membran semi permeabel. Kalau difusi itu permeabel, dan untuk osmosis ini dia semi permeabel. Nah, untuk membran ini biasanya terjadi dari larutan dengan konsentrasi yang kurang pekat ke larutan dengan konsentrasi yang lebih pekat. Solut adalah zat pelarut, sedangkan solvent adalah larutannya. Nah, air merupakan solvent, sedangkan garam adalah solut. Proses osmosis penting dalam mengatur keseimbangan cairan ekstraseluler dan intraseluler. Nah, untuk osmolaritasnya sendiri itu adalah cara untuk mengukur kepekatan larutan dengan menggunakan satuan nol. Natrium dalam NaCl atau natrium klorida itu berperan penting mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Jadi, apabila terdapat 3 jenis larutan garam dengan kepekatan yang berbeda, itu kemudian akan dimasukkan ke dalam sel darah merah, maka larutan yang mempunyai kepekatan yang sama akan seimbang dan berdifusi. Untuk larutan natrium klorida 0,9% itu merupakan larutan yang isotonik, karena larutan NaCl itu mempunyai kecepatan yang sama
dengan larutan dalam sistem vaskular. Untuk larutan isotonik merupakan larutan yang mempunyai kepekatan yang sama dengan larutan yang dicampur. Nah, untuk larutan hipotonik mempunyai kepekatan lebih rendah dibanding larutan intrasel. Jadi, pada proses osmosis dapat terjadi perpindahan dari larutan dengan kepekatan yang rendah ke larutan yang kepekatannya lebih tinggi. Melalui apa? Melalui membran semipermeabel. Sehingga larutan yang berkonsentrasi rendah volumenya akan berkurang, sedangkan larutan yang berkonsentrasi lebih tinggi akan bertambah volumenya. Itu untuk ini ya, osmosis. Kemudian untuk metode yang ketiga adalah transport aktif. Transport aktif itu apa sih? Nah, transport aktif dia merupakan gerak zat yang akan berdifusi dan berosmosis. Proses ini terutama penting untuk mempertahankan natrium dalam cairan intra dan ekstrasel. Untuk proses pengaturan cairan dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Nah, untuk transport aktif yang pertama itu dipengaruhi oleh tekanan cairan, yang kedua oleh membran semipermeabel. Nah, itu ya tadi. Kalau untuk transport pasif dia tidak membutuhkan energi, jadi tidak ada pembahasannya di sini. Kita lanjut. Untuk pengaturan cairan yang pertama kan dipengaruhi oleh tekanan cairan. Nah, jadi untuk tekanan cairan ini proses difusi dan osmosis dia melibatkan adanya tekanan cairan. Untuk proses osmotik juga menggunakan tekanan osmotik yang merupakan kemampuan partikel pelarut untuk menarik larutan melalui membran. Nah, jadi bila dua larutan dengan perbedaan konsentrasi dan larutan yang mempunyai konsentrasi lebih pekat molekulnya tidak dapat bergabung, larutan tersebut disebut dengan koloid. Sedangkan larutan yang mempunyai kepekatan yang sama dapat bergabung itu disebut dengan kristaloid. Contoh larutan kristaloid itu adalah larutan garam, tetapi dapat menjadi koloid apabila protein bercampur dengan plasma. Nah, untuk secara normalnya perpindahan cairan menembus membran sel permeabel itu tidak dapat terjadi. Nah, untuk prinsip tekanan osmotik ini sangat penting dalam proses pemberian cairan intravena. Nah, ini ya. Biasanya untuk larutan yang sering digunakan dalam pemberian infus atau cairan intravena itu dia bersifat isotonik karena mempunyai konsentrasi sama dengan plasma darah. Nah, hal ini penting untuk mencegah perpindahan cairan dan elektrolit ke dalam intrasel. Larutan intravena itu dia bersifat hipotonik, yaitu larutan yang berkonsentrasinya kurang pekat dibandingkan dengan konsentrasi plasma darah. Tekanan osmotik plasma akan lebih besar dibanding tekanan osmotik cairan interstitial karena konsentrasi protein dalam plasma itu dan molekul protein lebih besar dibanding cairan interstisial, sehingga membentuk larutan koloid dan sulit menembus membran semipermeabel. Untuk tekanan hidrostatik adalah kemampuan tiap molekul larutan dalam bergerak. Nah, untuk hal ini sangat penting guna mengatur keseimbangan cairan ekstra dan intrasel. Itu proses transport aktif yang dipengaruhi oleh tekanan cairan.
Nah, yang kedua itu dipengaruhi oleh membran semi-permeable, yang artinya membran ini dia merupakan penyaring agar cairan yang bermolekul besar tidak tergabung. Untuk membran semi-permeable terdapat pada dinding kapiler pembuluh darah yang terdapat di seluruh tubuh sehingga molekul atau zat lain itu tidak dapat berpindah ke jaringan.